Itu cara bekerja ilmu DNA. Pakai dalil haram, makruh, sesat, kafir, ndak bisa. Masa depan akan ditertawakan oleh peradaban. Daripada nanti malu, lebih baik sekarang yang rapih mundur pelan-pelan. Daripada masa depan malu, lebih baik sekarang mundur pelan-pelan. Udah biarin aja itu Ki-Imat Dajjal. Kamu mau percaya mau enggak dengan nasab kami silahkan dah. Udah begitu aja udah. Kalau misalnya NU ini ajarannya kemudian dimasuki oleh ajaran-ajaran yang bukan ajaran Wali Songo, maka keberagaman kita sebagai bangsa Indonesia akan mudah dipecah belah. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, yang tadi telah saya selipkan di dalam video cuplikan awal tersebut tentang apa-apa yang dikatakan oleh Pak Imaduddin tersebut, yang dimana yang pertama kalau tidak salah redaksi kalimat beliau adalah mengatakan bahwasanya masa depan akan ditertawakan dengan peradaban. Kurang lebih kalimat redaksinya beliau itu seperti itu. Mohon maaf jika saya agak sedikit lupa. Yang pertama jawaban saya satu, masa depan katanya akan ditertawakan dengan peradaban. Iya betul, kalau misalkan Anda masih mengajak umat untuk membenci para habaib, itu bisa betul termasuk dalam kategori masa depan akan ditertawakan dengan peradaban. Para habaib, beliau tidak pernah mengajak orang itu untuk menebar kebencian, akan tetapi sama-sama saling sayang kepada satu sama lain, silih asah silih asuh kepada siapapun. Dan lalu kalimat beliau diselipkan bahwasannya kata Kiai Imat Dajjal. Saya belum mendengar ataupun melihat videonya ada sosok seorang habaib, entah habaib siapa itu, dia yang mengatakan Kiai Imat Dajjal. Kalau misalkan ada habaib atau siapapun itu mengatakan Kiai Imat Dajjal, akan saya salahkan, karena saya orang itu AABB. Karena saya bukan hanya kepada Pak Imaduddin saja saya menanggapi, dari golongan habaib pun saya pernah mengkritik, mengkanter seperti itu, bukan dari kalangan Pak Imat saja. Karena saya ini orangnya sinegar tengah, kalau hak ya hak, kalau batil ya batil. Lalu yang terakhir kalau tidak salah saya tadi mendengar kalimat Pak Imaduddin bahwasanya katanya NU itu kalau tidak diasupkan ajaran Wali Songo pasti akan nanti pecah belah, kurang lebih kalimatnya seperti itulah kalau tidak salah. Mohon maaf jika saya agak sedikit lupa. Jawaban saya sederhana, NU itu yang dicetus oleh Mbah Hasyim Asy'ari, beliau sangat mencintai para habaib, dan para habaib dia mengikuti ajaran Wali Songo. Di mana letak para habaib yang tidak mengikuti ajaran Wali Songo? Di mana para habaib yang tidak mengikuti NU? Silakan kita lihat di NU banyak kok para habaib, entah Habib Lutfi dan Habib-Habib yang lainnya. Dulu waktu sebelum adanya tesis Pak Imaduddin ini, dulu yang hanya dicecar itu hanya Habib Rizik dan Habib Bahara. Tapi sekarang semua para habaib terkena imbasnya, dari yang keras, dari yang lantang, bahkan sampai yang lembut sekalipun, sekelas Habib Lutfi pun terkena, saudara. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi sebetulnya gampang, kalau tidak menginginkan perpecahan di negara kita tercinta ini, cukup Anda saling cinta dan mencintai kepada kaum muslimin wal muslimat, bukan malah menebarkan kebencian. Kita lihat sebelum adanya tesis Imaduddin, kita semua entah dari kiai, entah dari ustadz, entah dari habaib, semua sama-sama saling ngerangkul, tidak ada saling ejek-ejekan. Akan tetapi ketika adanya tesis ini yang seakan-akan membatalkan nasab Ba'alawi, muncullah tentang kegaduhan-kegaduhan. Orang yang tadi cinta kepada para habaib jadi benci kepada para habaib. Masya Allah, coba kita lihat. Dan alhamdulillahnya dari orang-orangnya Pak Imaduddin ini, tentang dari Tengku Qori, yang mana beliau mungkin telah mendapatkan hidayah, beliau jadi mencintai lagi kepada para habaib. Itu pun saya Allah alam, dia tobatnya itu nasuha
atau hanya tetobatan, itu mungkin hanya Allah yang tahu. Setidaknya beliau dalam video-video klarifikasinya Teguh Qori itu telah menunjukkan bahwasanya ya seperti itulah beliau. Bisa kalian nilai sendiri. Nah, sebelum video kesempatan kali ini akan saya tutup, saya hanya akan memesan para habaib itu tidak membenci Pak Kiai Imaduddin, tidak membenci keilmuannya, tidak membenci kepribadiannya. Ia hanya mengkanter tentang tesis yang Anda keluarkan, yang mana seakan-akan bahwasanya Habib Ba'alawi itu terputus dari baginda Rasulullah SAW. Seperti itu. Karena seandainya misalkan itu benar, kita gibah. Seandainya kita salah, kita akan jatuhnya fitnah. Saya yakin itu mah anak SD juga tahu sih. Kalau perkara-perkara hal sepele seperti ini sebetulnya tidak perlu saya jelaskan. Tapi apalah daya, karena banyak orang-orang biasa di media ini banyak yang termakan ataupun tidak, jadinya wayahnya saya mengeluarkan statement seperti ini, mengkanter untuk sama-sama saling berwasiat dalam ranah kebaikan. Seperti itu. Maka dari itu kepada Pak Imaduddin, tidak ada saya ketika mendengar bahwasanya para habaib itu mengatakan bahwasanya Kiai Imad itu katanya dajjal. Kalau memang betul ada, akan saya salahkan. Karena habaib juga itu dia itu bukan nabi, tidak seperti kayak kakeknya yang dimaksud oleh Allah. Karena habaib juga pasti banyak, saya yakin. Oknum habib juga pasti banyak yang salah. Mungkin tentang ia kesalahan ngaku-ngaku yang berlebihan lah atau apalah. Iya, itu memang benar salah. Tapi kalau masalah nasab yang tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sakral. Ketika kita membatalkan nasab seseorang, apalagi kita mengajak orang lain untuk membenci para habaib, na'udzubillah summa na'udzubillah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.